Kak Janu, hal yang krusial mungkin. Berapa sih Kak Janu budgetnya? Untuk membuat satu motor jenis bobber kayak gini? Oke, untuk saat ini tarif yang saya patok mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Radar. Hari ini Om Bik ada di Tipar Cakung. Kita ketemu Kak Janu di AK Industries Custom Shop. Om Bik pengen tahu nih, doi lagi ngapain nih? Sekarang lagi ngerjain apa nih? Kita cari Kak Janu. Assalamualaikum. Wih, apa kabar Kak Janu? Baik, Om Bik. Gimana kabarnya nih? Baik. Itu motor makin numpuk aja. Alhamdulillah berkah bulan Ramadan. Ramadan pakai begitu iseng banget Kak Janu. Buat beli takjil. Om Ladur, Kak Janu. Om Bik biasa manggil Kak Janu, yang lain manggil Om Janu, tapi Om Bik manggil Kak Janu. Dia pemilik sekaligus owner dari AK Industries dan dia tuh ahlinya ngerombak motor di model-model apapun. Bisa. Kak Janu, Yuk, kita duduk ya. duduk. Idi. Gimana? Om Bik? Kak Janu, Yuk, AK Industries. Industries apa industri sih? Industries. Industries ya? Lebih ke Inggrisan Kak Janu ya? Ya. Kak Janu, spesifiknya itu bergerak dalam hal apa sih sebenarnya AK Industries? Mungkin Om Radit di rumah baru mendengar nih AK, tapi belum tahu AK itu apa. Oke. Kak Janu silakan jelasin. Oke, Om Bik. Jadi AK Industries itu sebenarnya adalah bengkel berbasis motor modifikasi dan Oke. spesialisasi di sini adalah kita merubah motor beraliran chopper bobber. Nah, ciri khasnya adalah dengan ban belakang yang rata-rata berukuran jumbo. Itu Om Bik. Ban belakang, Ya. itu ciri khas AK. Ya. Sejak dulu kah atau baru-baru ini aja Kak Janu? Nah, itu sudah sejak tahun 2009 pertama kali kita berdiri. Memang kita memfokuskan untuk bikin sesuatu yang beda dari bengkel yang lain. Oh, oke. Bobber ya kita sebut ya, Kak Janu ya? Bobber, Om. Kak Janu, itu untuk membuat sebuah custom dengan konsep bobber itu berapa lama waktu yang dibutuhkan Kak Janu? Oke, kalau untuk itu relatif Om. Jadi tergantung dari detailing dan tingkat kerumitan permintaan dari customer itu sendiri. Umum itu Kak Janu ya? Umum. Oke. Yang membedakan? Nah, barang-barang yang dipakai dengan ban ukuran jumbo ini rata-rata di Jakarta ini sulit ditemukan Om. Oke. Ya, jadi hanya toko tertentu yang menyediakan parts tersebut dan terkadang kita harus menunggu. Order dulu, inline Iya, dulu ya? benar. Itu bannya juga susah dan peleknya juga susah atau bagaimana Kak Janu? Bannya aja, kalau velg kebetulan kita custom made. Kita Bisa. bikin sendiri Om. Kak Janu, konsep bobber itu kelebihannya di mana, kekurangannya di mana? Oke, kalau untuk bobber sendiri udah pasti yang saya alami sih motor ini jadi pusat perhatian karena memang nggak benar. umum. Motor Betul. yang nggak setiap hari bisa ditemui di jalan raya gitu ya. Nah, kalau untuk kekurangannya sendiri itu dapat menurut gua sendiri itu bisa ditolerir lah karena fashion itu kadangkala bertentangan dengan mengurangi kenyamanan. Itu. Kekurangannya di mana sih Kak Janu? Biasanya handlingnya Om. Jadi kita hanya perlu menyesuaikan aja sih sebenarnya. Karena terlalu berat itu mungkin Kak Janu ya? Iya benar.
Kelebihannya pusat perhatian. Betul. Berapa lama prosesnya Kak Jano? Nah, untuk proses sendiri kita bisa menghabiskan waktu 6 sampai 1 tahun. Oh my god, Om Rider. Tahun lah. Lebaran bikin. Sebelum Lebaran jadi punya motor baru. Kalau niat datangnya ke aku, Om Rider. Kak Jano, jenis motor apa yang bisa dibikin custom model bobber? Bobber. Oke, jadi untuk basic motor sendiri sebenarnya kita nggak menentukan satu merek tertentu, Om. Oke. Ya, sudah pasti semakin besar cc semakin bagus. Oke. Karena proporsi mesin sangat menunjang untuk aliran modifikasi Sesuai ya. yang saya buat. Oke. Jadi model motor bukan apa ya? Bukan untuk kelas-kelas tertentu lah ya. Betul. Tapi jika cc-nya besar itu akan lebih menunjang. Kak Jano, hal yang krusial mungkin. Berapa sih Kak Jano budgetnya untuk membuat satu motor jenis bobber kayak gini? Oke, untuk saat ini tarif yang saya patok mulai dari 75 juta itu udah angka minimum yang bisa kita kasih ke customer, mengingat barang-barang yang kita buat itu hampir 90% custom made. Jadi Om tidak akan bisa nemui di toko manapun. Om Rider, 75 juta ya Kak Jano? 75 juta minimum. Dan itu cuma bisa dibikin di AK. Karena kita nyari di supermarket Alfa sama Indomaret nggak ada ternyata, Om Rider. Cuman di AK. Kak Jano, 75 juta. Masih bisa kurangkah atau memang sudah harga itu yang dipatok? Dalam artian ada kebijakan yang bisa dibicarakan antara konsumen dengan pihak pembangun. Oke. Jadi untuk harga yang saya patok itu sebenarnya adalah harga fix. Kita di sini tidak pernah ada penambahan biaya ekstra. Jadi sudah all in, dan itu customer hanya perlu membawa unit aslinya, kemudian kita rubah semua part-partnya, kita bikin. Sampai saat ini Kak Jano, sudah total berapa jenis bobber yang telah di-create sama AK sendiri? Dan itu Kak Jano turun atau? Ya, oke. Dulu untuk pertama kali sudah pasti gua turun langsung, dan sampai saat ini pun gua masih turun langsung karena ini tentang gaya, ciri khas bengkel yang gua bawa di motor ini. Gitu. Jadi walaupun pengerjaannya kita serahkan ke anak-anak produksi di AK, tapi tanggung jawab di Kak Jano ya? Tanggung jawab semua ada di gua. Kak Jano, dari sekian banyak motor-motor yang masuk ke sini, dan semuanya hampir bagian besar bobber ya Kak Jano ya? Itu motor itu seperti apa sih jenisnya Kak Jano? Dalam arti kata cc dan mereknya kalau boleh kita sedikit share ya. Karena kan saya banyak dengar juga, Om Bik banyak dengar juga kalau AK Industries itu spesialis kandang dan tempat kumpulnya salah satu merek motor Jepang yang belakangnya bel-bel itu loh. Ya, oke. Oke, jadi karena kita bahas dulu tentang aliran-aliran modifikasi Om ya. Siap. Jadi basicnya ini sebenarnya chopper Om, tapi chopper itu punya banyak sekali aliran. Mungkin Om Bik tahu ada aliran bobber. Ya. Nah, untuk beberapa motor di sini sebut saja motor yang di ujung itu kita menyebutnya alirannya Scandinavia chopper Om. Basicnya chopper, tapi modelnya Scandinavia. Ya, Scandinavia itu ciri khasnya long fork ya Om. Dan itu emang selalu seperti itu Scandinavia? Seperti itu. Kita bikin motor itu ada culture-nya, ada budayanya yang tidak bisa dicampur aduk Om. Gitu. Jadi selain chopper, bobber, kita juga ada kali cruiser. Kali cruiser. Ya. Itu dari sasisnya Om. Jadi bentuknya seperti sasis sepeda aja. Dia sangat minim aksesoris. Jadi memang kita lebih menonjolkan ke mesin, velg seperti itu. Dan ciri khasnya itu di body ya Om ya? Di body frame-nya Om. Frame-nya, oke. Lalu ada lagi aliran board tracker seperti motor listrik yang akan Om Bik board tracker. Itu beraliran board tracker. Yang tadi Om Bik coba dong. Betul Om. Nah, ini apa nih Om? Board tracker sendiri. Jadi board tracker ini lebih ke arah motor race zaman dulu. Tapi kita coba populerkan lagi. Cafe racer gitu, cafe racer? Beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Jadi kita coba populerkan lagi, dan kebetulan yang akan Om Bik coba ini nanti adalah motor board tracker pertama
kita gunakan mesin listrik. Pertama, Om. kalau di negara asal sendiri memakai bensin kan? Om? Belum, ya, belum pernah lihat saya board tracker menggunakan elektrik. Jadi ini e-bike board tracker pertama lah. 3, keempat, Kak Janu. Oke, ini yang model Kak Janu sebutkan tadi, itu yang banyak dipinta kan sama konsumen kan? Iya, benar. Dan yang paling banyak di AK sebenarnya alirannya adalah Pro Street Chopper, Om. Pro Street Chopper seperti motor Kawasaki Vulcan ini. Hah? Nah, ini beraliran Pro Street Chopper, Om. Oke. Dia lebih ke arah muscle bike. Sor ya? Ya, bisa dibilang hot rod lah. Bisa dibilang hot rod. Oke. Kak Janu, tadi kan partnya tidak akan bisa ditemukan di toko manapun kecuali di sini. Nah, AK sendiri memang membuat sendiri atau gimana? Oke, jadi untuk sebagian besar kita buat sendiri di sini, Om. Tapi ada kalanya juga kita melibatkan pihak ketiga. Misalkan Oke. dalam pembuatan velg ya. Oke. Alat-alat yang kita perlukan kebetulan di bengkel ini masih kurang lengkap, Om. Oke. Jadi perlu alat yang besar sehingga saya terpaksa melempar ke pihak ketiga. Kerjasama lah ya Kak Janu Kerjasama, ya. betul. Oke. Kak Janu, kalau boleh berbagi sama Om Rider di rumah yang punya niat untuk membuat custom bobber tentunya dengan 4 aliran yang Kak Janu sebut tadi, datang ke AK tuh harus hari apa sih enaknya Kak Janu? Terus jamnya ada nggak sih jam spesifiknya gitu supaya bisa ketemu sama seorang Kak Janu dan kita bisa diskusi? Ya, oke. Kalau untuk teman-teman yang ingin main ke bengkel AK, saya sarankan untuk membuat jadwal terlebih dahulu karena Oke. kadang-kala saya ada janji dengan customer di luar. Atau apabila teman-teman tidak sempat datang ke bengkel AK, kita bisa range waktu untuk ketemu di luar. Om Rider, dengarkan, sibuk karena customernya banyak. Ya mau nggak mau kita harus antri. Tapi yang pasti Om Rider, akan terbuka untuk siapapun dan akan menerima siapapun yang mau datang untuk diskusi, baru menentukan model. Well Om Rider, ketemu lagi sama Om Big dengan narsum lain lah, motor-motor lainnya, suasana lainnya. Next time, next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, thank you. Mantap!